Hai Sobat Kecepikong 1996, apa kabar semuanya? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan hari ini, mohon untuk menyimak video ini hingga selesai, biar tidak ada kesalahpahaman ya. Oke, langsung aja kita mulai. Kamu udah berusaha jadi wanita yang baik buat dia. Kamu udah banjirin perhatian, kasih sayang, dan energi buat hubungan ini. Tapi sayangnya, semuanya berakhir nggak sesuai rencana. Sekarang kita kepikiran, apa sih dia ngerasain sesuatu setelah kehilangan kita? Apakah dia ngerasa nyesel nggak bisa nyetir hubungan ini ke tempat yang lebih baik? Kita bakal jabarin buat kalian, apakah cowok bisa ngerasain sesuatu kayak menyesal setelah kehilangan wanita yang baik kayak kamu? Jadi, pastiin dulu dong buat klik like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Kita langsung bahas ya. Apakah cowok ngerasain sesuatu setelah nyadar kehilangan wanita baik macam kamu? Sekarang, kita bakal langsung aja. Ada beberapa hal yang mungkin agak bikin kamu mikir, tapi percaya kita bisa hadapin ini bersama. Jadi, pertanyaan awalnya nih, apakah cowok ngerasa menyesal kehilangan wanita yang baik? Nah, sebenarnya dalam banyak kasus, iya sih, pernah denger nggak? Cerita cowok yang baru ngerasa sesuatu itu setelah dia kehilangan cewek yang benar-benar baik buat dia. Contohnya banyak, kan? Dia baru nyadar kalau yang udah dia lepas tangan itu sebenarnya bagus banget. Mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian, dia baru sadar, wah, gue kehilangan yang bagus nih. Tapi, ya, cuman karena dia ngerasa menyesal, belum tentu berarti dia berhak balik lagi ke dalam hidup kita, kan? Tapi ya, dia mungkin bakal mencoba. Niatnya, bisa tulus, bisa juga enggak. Kita setuju, punya wanita yang benar-benar baik itu bukan hal yang gampang. Meskipun kita suka ngerasa semua orang punya kesempatan, tapi kenyataannya, enggak semua cowok dapat itu. Ada yang udah pernah terluka, dikhianati, dan sebagainya. Jadi pas udah punya cewek baik, terus kehilangan, itu bisa jadi sakit banget buat mereka. Kita juga nggak bisa generalisir semuanya sih, karena tiap situasi unik dan beda. Tapi intinya, kadang mereka bisa ngerasa menyesal dan merindukan kita, tergantung alasan dia kehilangan kita. Mungkin nanti dia baru sadar kalau dia kehilangan cewek baik karena dia sadar kalau dia punya kesalahan. Mungkin dia belum siap buat komitmen yang segede itu. Atau mungkin dia belum paham cara ngebukain perasaannya sejalan sama kebutuhan kamu. Atau bisa juga, dia lagi mau eksplorasi dan coba-coba. Jadi, banyak cowok punya fase di hidupnya di mana dia pengen cek semua opsi yang ada di depannya. Ini bukan alasan buat nyakitin hati kamu, tapi lebih ke keengganan mereka buat terikat sama satu orang, dan itu bisa jadi yang lagi ada di pikiran mereka waktu itu. Jadi, sekarang pas mereka keluar dari fase itu dan melihat balik, banyak yang ngerasa nyesel. Karena di fase sekarang, mereka nyadar kalau mereka nggak bisa temuin energi yang sama kayak yang kamu bawa. Mereka nggak nemuin usaha yang kamu kasih. Di titik ini, mereka lihat bahwa di beberapa kasus, wanita-wanita itu mungkin kelihatan lebih oke, baik secara fisik atau dengan sumber daya tertentu yang mereka punya. Tapi nyatanya, gimana perasaan dan kebahagiaan bersama mereka justru jadi langkah mundur buat mereka. Dan sekarang, mereka mulai sadar perbedaannya. Itulah sebabnya beberapa orang nggak menyadari harganya sampai kehilangan. Mereka butuh pengalaman lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang nggak sebanding dengan kualitas yang kamu tawarkan untuk benar-benar nangkep seberapa berkualitasnya kamu. Tapi, sekarang kita harus ngejelasin. Hal terakhir yang perlu kamu pikirin itu, apakah dia nyesel atau nggak kehilangan kamu. Soalnya, itu nggak ngaruh apa-apa buat kamu. Mungkin kamu bakal ngerasa sedikit lega buat sebentar. Ngerasa, oke lah, akhirnya dia sadar. Tapi apa sih sebenarnya yang kamu dapetin dari situ? Dan kalau kamu ngalihin energi kamu buat mikirin apakah dia nyesel kehilangan kamu, itu artinya kamu nyedot energi yang bisa kamu pakai buat hal-hal yang lebih penting. Buat pertumbuhan kamu, buat peluang hubungan baru yang bisa aja muncul. Ingat ya, kamu bisa jadi terlalu terbawa perasaan sama apa yang masih dia rasain kan? Dimana sekarang kamu stalking media sosialnya. Tiba-tiba kamu ngecek hal-hal yang nggak perlu kamu cek. Cuman pengen tahu lagi gimana kabarnya. Apakah dia nunjukin penyesalan atau malah udah move on terlalu cepat? Gimana perasaannya? Tapi jangan lakuin itu semua. Jangan bikin diri kamu jadi gila. Karena pada akhirnya, meskipun dia menyesal, pertanyaan yang lebih besar adalah, dia pria yang cocok buat kamu nggak? Ya udahlah, siapa yang peduli kalau dia nyesal? Kalau dia emang nggak pernah jadi pria yang benar buat kamu. Kalau gitu, syukur deh dia udah pergi. Bagus aja kalau itu nggak berhasil. Karena itu nggak punya alasan apapun. Enakan berdua putus daripada kamu, terus nerapin hubungan di mana kamu nggak mau ngambil keputusan. Meskipun hati nuranimu udah bilang, kalau pria itu bukan buat kamu, kamu tetap berusaha supaya semuanya berakhir baik. Jadi kalau akhirnya hubungannya kacau,
itu udah bagus aja. Nah, ini waktu yang pas buat kamu nyelaraskan diri. Kesempatan kamu buat deket sama Tuhan, ngecek apa yang Dia mau kamu lakuin dalam hidup. Di sini kamu harus fokus, bukan ke pria yang mungkin aja nggak buat kamu. Tapi, ada satu lagi yang perlu diperhatikan. Jadi guys, kita semua pengen mental kalian sehat dan waras, jadi ini mungkin bikin kalian agak kecewa. Tapi, kadang-kadang dari kalian semua merasa kamu adalah wanita yang baik padahal enggak sebaik itu. Nah, dengar ya, kita nggak bilang ini buat menyakiti perasaan kamu. Kita bilang ini karena beberapa dari kita butuh cek realita buat bantu lihat hasil yang lebih oke ke depannya. Dan kita bilang ini karena kalau kamu meyakinkan diri sendiri kalau kamu wanita hebat dalam hubungan itu, padahal kenyataannya mungkin kamu punya masalah dan gak sadar sama hal itu. Mungkin kamu perlu lebih banyak penyembuhan dan introspeksi. Mungkin kamu juga menuangkan hal-hal negatif kayak dia si cowok ex kamu itu. Nah, yang jadi masalah, kalian bakal tutup mata dari hal-hal yang perlu kalian perbaiki buat hubungan selanjutnya. Kalian bakal bawa beban berat ini, kekecewaan, dan rasa sakit hati dari situasi sebelumnya. Lalu kalian letakkan semuanya ke pihak baru. Akhirnya, dia bisa aja gagal-gagal karena dia nggak siap menghadapi beban itu. Bahkan, mungkin dia bakal pilih orang yang salah karena dalam keadaan yang nggak karuan gini. Dan sekali lagi, kita ngomong ini tidak bermaksud gimana-gimana gitu. Lebih ke dengan cara yang jujur dan akurat. Kamu yang lagi rapuh gini, nggak bakal bisa pilih dan peluk pria yang benar-benar cocok buatmu. Kamu bakal pilih dan terima pria yang cuma bikin kamu merasa aman secara emosional. Pria yang bikin kamu merasa kuat, kenyataannya kamu hanya melampiaskan rasa kecewa. Dan parahnya lagi, jika sebenarnya dia nggak cocok buat kamu. Jadi, nantinya bakal berputar-putar lagi di situ. Dan kamu pasti akan stuck dalam siklus yang sama terus-menerus. Ada orang yang sayangnya pergi tanpa pernah lihat dirinya di cermin dan mikir, "Wah, sial, apa yang bisa aku lakukan lebih baik? Gimana caranya aku bisa upgrade diri aku sendiri? Kapan aku bisa benar-benar jadi wanita hebat sesuai kemampuan aku?" Kita yakin kamu punya potensi besar buat jadi wanita luar biasa. Jangan biarin diri kamu terlena sama pemikiran bahwa dia kehilangan wanita hebat banget. Beberapa situasi memang kamu bisa jadi wanita luar biasa, tapi di beberapa kasus kamu bisa meleset dari sasaran. Ini saatnya buat lihat ke dalam diri kamu dan tanya, apa yang bisa aku tingkatkan? Gimana caranya aku bisa jadi lebih baik? Kita bilang gini karena pengen kamu meraih sesuatu yang lebih baik lagi. Tapi ya, kalau nggak mau benerin kekurangan, susah juga. Kalau masih bawa luka dari hubungan lama atau apalah yang bikin dulu kamu terluka, sekarang tuh saatnya nyembuhin. Meskipun kamu udah ngerasa jadi wanita baik, yuk tingkatin lagi levelnya, manfaatin potensi kamu yang lebih tinggi. Nah, sekarang balik lagi. Soalnya, kita tahu ini hal berat buat beberapa dari kalian. Mungkin ada yang ngerasa kecewa. Oke. Tapi kita fokus lagi ke pertanyaan utama. Apakah doi ngerasa nyesel kehilangan wanita baik? Iya, mungkin. Tapi lagi-lagi, ada banyak alasan. Beberapa dari mereka mungkin sadar kalau mereka kehilangan semua hal bagus dari kamu. Tapi apakah mereka benar-benar berubah? Dan kita sampaikan ini bukan buat meremehkan, tapi buat kalian jangan terjebak sama usaha mereka. Biar dia bilang, sekarang aku baru ngeh apa yang tadi udah aku lepas. Bagus buat dia, tapi cuma itu doang nggak cukup. Bukan cuma dia yang sadar kalau dia kehilangan yang bagus. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dia siap mengejar kebahagiaan kamu? Karena mungkin aja dia balik lagi pengen ambil semua yang kamu tawarin, tapi dia tetap nggak mau kasih apa-apa. Dia bisa aja kembali dengan cuma ngasih setengah hati dan minta 100% dari kamu. Tapi, hey, kita nggak mau itu. Di sini, pastiin aja kalau misal kamu mau berinvestasi sama dia lagi, dia juga harus siap berubah dan ngelakuin yang kamu butuhkan buat bahagia. Oke. Kita sampaikan ini karena mungkin ada yang dari kalian mikir, kalau dia balik, nggak bakal aku kasih kesempatan lagi. Oke lah, dengar, kita ngerti. Kita nggak mau nyalahin kalian yang mikir gitu. Tapi kadang itu nggak selalu benar. Ingat, tergantung kenapa dia ninggalin kita. Ada situasi di mana dia itu mungkin aja orang yang salah di waktu yang salah. Kita ngerti kalau sebagian dari kalian nggak percaya itu. Tapi, percaya atau enggak, kadang cinta yang beneran ada di sana. Kadang-kadang ada hubungan yang bagus di sana. Entah dia belum siap atau belum dewasa. Dia belum berubah. Sadar atau enggak, kadang kamu juga belum sepenuhnya siap. Kamu belum sepenuhnya berubah. Dan belum sampai di tempat di mana kalian berdua bisa berhasil menyatu dan memiliki hubungan matang yang luar biasa. Jadi, kalau sekarang ada peluang itu lagi, yang pasti, jangan nolak dengan sombong ya. Nggak usah terlalu keras kepala sama prinsip, jangan balik lagi sama mantan. Tapi juga, jangan langsung meyakini semuanya. Nggak usah terbawa emosi berlebihan. Mungkin dia datang pada momen yang tepat, bikin kamu mikir,
Bisa nih lanjutin lagi. Tapi inget ya, biar kamu bisa sembuh dulu. Dalam proses sembuh itu, kamu bisa lihat lebih jelas apakah ini beneran bisa diterusin atau lebih baik tutup pintu ini sepenuhnya. Dan pastinya, dengerin hati kamu dengan lebih jernih. Jadi ketika kamu udah merapikan pikiran dan fokus pada diri sendiri, saat kamu udah bersihin semua energi negatif, dan fokus pada diri sendiri, kamu bakal lebih bisa dengerin intuisi kamu. Itu kayak membersihkan kebisingan, bikin kamu bisa lihat jalan yang benar-benar kamu butuhin. Yakin deh, banyak wanita yang udah ngerasain punya hubungan sama pria yang baik. Enggak percaya? Untuk pertanyaan ini nanti kita bahas di episode berikutnya ya. Ya udah teman-teman, itu aja nih yang bisa kita bagiin buat video kali ini. Kalau kalian suka atau ngerasa bermanfaat, jangan lupa kasih jempol ke atas dan subscribe. Drop pendapat kalian di komentar. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.